Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi الذين شبهوا بأنجم في الاهتداء. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول الدين معرفة الله. وقال العلماء من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya alasan kita kumpul siang ini. Allah lah satu-satunya alasan kita ada di dunia ini. Dan Allah lah satu-satunya zat yang kepadanya kita akan kembali. Hidup ini berputar dari Allah, karena Allah, oleh Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam konteks bahwa semuanya akan kembali kepada Allah, sebetulnya tidak ada orang yang gagal. Karena orang-orang kafir pun pulangnya tetap aja kepada Allah. Cuma kalau dilihat dari segi bahwa dia ketika hidup tidak melaksanakan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang jadi persoalan. Maka Allah menyediakan tempat untuk orang-orang yang memang ketika hidup tidak mau memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah. Bahasa sederhananya, hidup ini sebetulnya untuk memenuhi apa yang Allah inginkan, bukan untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Untuk kita bukan di sini, untuk kita itu nanti. Dalam bahasa hadits qudsi Allah berfirman, "Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah." Dunia diciptakan untuk kalian, sementara kalian sendiri diciptakan untuk akhirat. Dunia diciptakan untuk kalian, sementara kalian sendiri diciptakan untuk akhirat. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena awalnya dari Allah, intilaknya, startingnya itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian berjalan di atas permukaan bumi ini juga ikut teorinya Allah, ikut apa maunya Allah, dalam rangka menyempurnakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ujung-ujungnya juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilaihi raji'un. Maka kajian ini akan berputar-putar saja dari situ ke situ. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang saya ingin mengajak kita sekalian untuk sedikit melihat apa yang kita lakukan. Suka ada nggak perasaan begini dalam diri kita? Kalau tadi malam habis tahajud, siangnya kayaknya lega, tapi ketika malamnya kesiangan nggak tahajud, agak gimana? Kalau lagi jagain sholat, bagus gitu, kayaknya tenang, enak. Tapi kalau ketika kita umpamanya kurang jaga sholat, kayak gimana? Bis puasa, plong. Kalau pas lagi nggak puasa, nggak plong. Atau pernah nggak kita ngalami umpamanya menjaga sebuah amalan? Pokoknya aku tak jaga sholat berjamaah selama 40 hari supaya nggak ketinggalan. Wah, baret mobil nggak apa-apa, kepleset nggak apa-apa. Pokoknya ya apa caranya jangan sampai ini sholat berjamaah ketinggalan.
Atau yang paling sering terjadi kayak di Mekah lah orang Indonesia. Ketika di Madinah dia 8 hari itu ibu-ibu bisa nangis meraung-raung gara-gara dapat haid. Aduh, gagal arba'inku. Bapak-bapaknya juga begitu. Wah, wondok banget. Padahal dulu nggak ada aturan 8 hari harus 9 hari di Madinah, itu nggak. Ya, semakin kesini itu hadis semakin disahihkan oleh para pemilik hotel. Dulu Syekh Al-Albani itu bertengkar perkara hadis itu. Ya, belakangan kalah lobby juga beliau sama para pemilik hotel. Akhirnya itu hadis yang tadinya dhaif naik katanya menjadi hasan li ghairihi. Berdasarkan lobby para pemilik hotel. 8 hari 9 hari. Itu Masya Allah. Ya, jadi ketika ketinggalan jaga sholat wajib berjamaah selama 8 hari berarti 40 waktu. Kayak apa ya? Padahal perasaan seperti itu ketika di Indonesia nggak ada. Biasa-biasa saja. Ya. Atau barangkali dalam kasus yang lain, ya, kita ngebut di tahajud. Sekarang kan subuh 4.15. Ya, sampai jam 4 kita bangun dari jam 3 dipanteng bawahnya sampai jam 4, 1 jam sudah. Ya. Bukan karena hafal Quran yang dibaca makul aja makul ya, tapi diremenin aja dibanyakin. Subhanallah, biasanya kantuk menyerang itu menjelang subuhnya. Ya, kita lagi istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak tahu tuh tasbih lepas. Ya. Adzan kurang kedengar. Ini juga lagi berhalangan. Berarti bangun udah subuh. Subuhnya udah lewat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kasus-kasus seperti ini agak umum lah kita alami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika yang kita jadikan patokan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya amal itu tidak dijadikan sandaran sebagaimana kita menjadikan Allah sebagai sandaran. Ketika yang kita jadikan patokan itu Allah Subhanahu wa taala, maka prioritas amal itu bukan berdasarkan hitung-hitungan kita sendiri, tapi berdasarkan hitung-hitungan yang memang sudah diagendakan oleh Allah. Kalau bahasa Arabnya begini, min alamatil i'timadi ilal hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wat takasulu anil qiyami bil wajibat. Di antara tanda-tanda orang yang ibadahnya masih ngikut hawa nafsu, atau di antara tanda-tanda orang yang masih ngikut hawa nafsu, al-musara'atu ila nawafilil khairat. Kalau melaksanakan amal-amal sunat sergap serius, tapi wattakasulu anil qiyami bil wajibat, ketika melaksanakan yang wajib malas, lebih semangat tahajud daripada sholat subuh. Itu katanya yang begitu itu masih ittiba'ul hawa, masih ngikut hawa nafsu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala lebih semangat infak daripada zakat, padahal zakat hukumnya wajib. Kalau infak ya itu suka-suka saja, dilakukan silakan, gak ada apa-apa. Lebih sergap wiridan daripada baca Quran. Ada orang yang lebih sergap wiridan. Mana ada yang lebih aneh lagi Pak, lebih percaya sama doa dari kiai daripada sama doa dari Rasulullah. Ada yang lebih keren lagi malah, lebih percaya sama doa dari Rasul daripada sama doa dari Allah. Jadi kira-kira kalau ada kita cari doa, kemudian ada kiai yang kasih doa, kita baca ini aja dah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang minta doa itu langsung mengertikan aja. Kiai saya jauh-jauh sampai ke lereng Gunung Lawu gini ngasihnya itu. Mau kasih yang kerenan dikit. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ada dalam Quran, itu dianggap kurang keren. Emang yang kerennya gimana? Baru baca doa itu mah nggak banyak syarat macam-macam. Kalau doa dari kiai kan biasanya nih kalau dibaca mulai Jumat Kliwon, madhabnya madhab mulon, apalagi mandi bunga tamat, dan terakhir ambil tanah dari
pusarannya Sunan Bungkul. Itu kayaknya doa jadi sakti, jadi serem. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini masuk kategori al-musara'ah ila nawafilil khairat. Kalau kita kok lebih percaya kepada yang begitu. Maaf nih, kalau orang mau berangkat haji itu dikasih buku saku, kadang dikasih apa? Benang tali dicamplongin di leher. Itu udah sejak lama dulu. Kata tim perumusnya, salah satu anggota tim perumus, Profesor Dr. Rumi, dia bilang, orang Surabaya, aneh aja nggak hafal berisi. Kata tim perumus, aneh aja nggak hafal semua. Padahal jemaah haji yang awam-awam itu stres gara-gara lihat buku doa ini. Anda bilang, Prof, Anda bilangnya sama masyarakat, ya, tapi jangan semua dikasih tahu. Kalau masyarakat tuh stres, dapat buku doa itu tuh stres. Sehingga kemudian ketika kita ajak masyarakat itu untuk manasik yang sederhana, kita sampaikan kepada mereka, Bapak Ibu, doa manasik yang paling manjur dan ada dalam Qur'annya, dan itu memang dalam bab haji ditulis sama Allah, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bisa nggak percaya? Lu sampai ini kepiye? Yang nyuruh doa ya Allah, yang mau sampean minta ya Allah. Ya. Mestinya dong yang nyuruh bikin apa namanya, bentuk proposalnya itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang akan mengabulkan doa itu. Siapa? Ya Allah. Kok bisa ngarang jadi doa yang lain, itu gimana? Tapi itu kejadian, Pak. Gitu. Ketika kita bilang enggak ini tidak ada, ini tidak harus seperti ini. Tidak harus lidah yang ikutin, tidak harus hati yang ikutin lidah kalau doa itu, tapi lidah yang ikutin hati. Allah memahami semua bahasa. Ya, kadang ada orang beranggapan bahwa gue doa dulu baru kabul dari Allah datang. Enggak. Kabul dulu baru doa datang. Kau bisa begitu? Saya dikasih tahu pokoknya sama Haji Dasir, Pak Ustadz punya yayasan, punya umpama. Pak Ustadz, ini pertanyaannya ada CSR-nya. Nah, Pak Ustadz tolong bikin proposal aja. Nanti modelnya seperti ini, ya, peruntukannya seperti ini. Ya Pak saja, oh, baik Pak. Berapa lama siap? Seminggu siap. Ya baik. Proposal saya sama, duluan Pak. Duluan beliau ngasih tahu lah, ada dana nih, udah ada. Ud'uni astajib lakum. Baik, ini nanti menyimpang kepada hal yang lain. Kita kembali kepada yang tadi. Maka kata para ulama, al-musara'atu ila nawafilil khairat, sergap terhadap hal sunat 1000 kali dengan melakukan sunat, itu gak seimbang dengan satu wajib. Kenapa ada hadis yang menyebutkan perempuan itu kalau sholat di rumah itu 25, kalau di rumah 25, kalau di masjid 1. Di rumahnya itu perempuan tuh, di ruang tamu, di ruang tengah, sama di kamar, itu afdalan di kamar. Di kamar itu dekat jendela sama jauh dari jendela, afdalan jauh dari jendela. Nah, di jendela itu dari apa namanya, dari yang jauh dari jendela itu ada tabirnya sama nggak ada tabirnya, afdalan yang ada tabirnya. Jadi kata baginda Nabi, aku tidak melihat ada ibadah yang lebih afdal bagi kaum perempuan melebihi sholatnya mereka di bagian rumahnya yang paling dalam. Dalam satu kitab kemudian dikutip, ketika perempuan naik tangga masjid dan kesingkap betisnya, itu rontok itu amalan sholat itu. Karena perempuan itu bisa beramal, gak usah lari kesana kemari. Masuk surganya aja gak perlu keluar rumah. Kalau bapak gak bisa masuk surga tanpa keluar rumah. Kalau perempuan itu nggak perlu keluar rumah bisa masuk surga. Kalau laki-laki itu harus mendatangi Allah, maaf dalam bahasa yang lain,
kalau perempuan itu didatangi sama Allah. Seolah-olah Allah bilang, duduk di situ, gue yang datang. Seolah-olah gitu. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa athi'na Allah wa rasulah. Lu jangan kemana-mana, duduk di situ, gue yang datang. Gitu. Maka ada hadis yang menyebutkan di surga itu laki-laki berombongan ketemu Allah. Khusus untuk perempuan, Allah yang nyamperin mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nimbang amal ini mana yang wajibat, mana yang nawafil, itu bukan berdasarkan ukuran kita. Yang ukur itu Allah. Maka terjadilah kasus, ada orang mau pergi haji, di depannya ada tetangga miskin, butuh bantuan, gak jadi berangkat dia. Ini aneh. Kenapa? Karena dia tidak mengukur amal berdasarkan keinginannya. Kalau kepengen mah ya jelas enak ke sono. Enakan berangkat lah. Naik pesawat kalau sekarang mau segala macam, ketemu rekan bisnis, bla bla bla, banyak sekali alasan. Tapi dia tidak melihat itu. Dia melihat ada Allah nggak di balik amal ini. Maksudnya ini yang dikehendaki Allah pada amalan begini ini mana? Itulah kenapa Uwais Al-Qarni itu nggak jadi sahabat. Padahal Pak, jadi sahabat itu nggak kekejar sama siapapun. Orang Baduy yang kencing berdiri di Masjid Nabawi itu lebih mulia daripada 1000 orang kayak Imam Syafi'i. Kenapa? Si Baduy kencing berdiri itu sahabat Nabi. Kencingnya itu melahirkan orang kayak Imam Syafi'i, melahirkan usul fikih, melahirkan kaidah-kaidah fikihiyah, melahirkan bab toharo, melahirkan bab macam-macam. Ini Baduy penggembala kencing di Masjid Nabawi itu jauh lebih mulia karena dia sahabat Nabi dibandingkan 1000 orang sekali berimam Syafi'i. Maka Pak, ada kasus yang dialami oleh seorang tabi'in, Uwais Al-Qarni. Umat Islam mana di zaman itu yang Nabi masih hidup yang gak pengen ketemu Nabi? Walau sampai harus memacu unta dan kemudian membuat pecah jantung unta itu, rontok paru-parunya, mereka akan buat, yang penting ketemu Nabi. Tapi Uwais Al-Qarni enggak. Ono simbok ini, lah aku pergi, sopo sih ngurusi simbok ini? Dia punya ibu yang sudah rentan. Kalau aku pergi menemui Rasulullah, nggak ada yang ngurus ini. Itu hebatnya Pak ketika orang mentarjih amalan. Ketika dia tidak melihat bentuk amal, tapi melihat di mana Allah maaf bahasanya agak bebas, bersembunyi di balik amal. Dia nggak melihat keren-kerenan amal. Keren nih, bajunya harus putih-putih, kopiah putih-putih, kalau bisa lilit sorban macam ustaz. Itu keren-kerenan dalam amal. Bapaknya nggak pakai kopiah bisa lebih makbul sholatnya daripada saya yang pakai sorban. Ketika saya pakai sorbannya kepengen keren-kerenan. Maka dalam simbolisasi Islam kultural di Indonesia ini, Sunan Kalijogo nggak pakai sorban, nggak pakai belangkong. Artinya jadi wali tidak harus jadi sorban, jadi pakai belangkong juga tetap aja wali mau wali. Gitu. Istilahnya begitu. Ya. Maka menjadi Islam itu bukan menjadi Arab. Bukan menjadi Arab, bukan. Diarabkan belum tentu diislamkan. Orang Arab Syria masih ada Kristen Ortodok. Dan diislamkan tidak harus jadi Arab. Iran Iran Islam tapi tidak jadi Arab. Indonesia Indonesia Islam tapi tidak jadi Arab. Jadi bukan masalah keren-kerenan. Maaf, kita kadang terjebak dalam simbolisasi, dalam formalitas. Hakikatnya nutup aurat, hakikat perintahnya. Diterjemahkanlah itu dalam budaya kearifan lokal. Jadilah belangkon di atas kepala, jadilah jarik di bawah pinggang, jadilah kemudian baju, apa namanya? Baju Jawa itu apa? Beskap. Kira-kira nanti malaikat Munkar Nakir nanya mungkin sopo kowe. Sopo Gustimu udah menyesuaikan merebuk ya ngerti aja Pak. Jawa banget. Jawa banget.
Alhamdulillah. Dan kalau orang bilang bersyukur dengan alhamdulillah, terus tidak terjadi, tidak jadi lanakunanna minasyakirin gitu. Hanya gara-gara keliru makhrajnya, mestinya alhamdulillah jadi alhamdulillah. Ini alhamdulillah Pak Ustadz panen saniki kata hasilnya. Terus gak benar syukurnya secara linguistik. Masya Allah. Enggak Pak, kayak gitu-gitu lah. Jadi amal itu bukan ukuran keren-keren. Kerenan jadi sahabat lah. Bagi Uwais Al-Qarni itu berapa jauh sih dari Yaman ke Madinah? Gak jauh. Buktinya apa? Abu Musa Al-Asy'ari nyampe. Abu Musa Al-Asy'ari nyampe. Kenapa kemudian Uwais Al-Qarni gak nyampe? Uwais menjadi simbol. Mana amalan simbol? Ini umi ibuku gimana kalau ditinggal? Tua, buta. Sopo sing ngurusin? Nah, maka tetap saja beliau bertahan ngurus emaknya itu sampai emaknya meninggal. Bertahan ngurus emaknya sampai emaknya meninggal. Demi ngurus ibunya, dia kehilangan satu derajat iman yang amat sangat tinggi dan derajat sosial yang sangat tinggi dalam agama ini. Dia tidak dianggap sahabat. Sekalipun beriman, hidup sezaman dengan Nabi, karena tidak ru'yah, gak melihat baginda Nabi. Tapi apa kemudian pesan baginda Nabi? Kata Nabi yang kepada sahabatnya, Umar, lu kalau ketemu sama orang namanya Uwais Al-Qarni, ciri-cirinya begini nih. Dulu dia itu tubuhnya albino, terus sembuh, tapi ada tersisa sedikit seukuran duit 1 dirham di bagian belakang tubuhnya. Yang kedua, pakai bajunya kulit. Kalau sekarang kulit keren, kalau dulu itu barang biasa. Kulit itu kain yang keren. Ya, kerjaannya menggembala kambing. Kalau sampai ente ketemu Umar sama dia, mintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu lewat lisannya dia. Kurang hebat gimana coba? Derajat spiritual. Yang dapat pesan itu Umar sama Ali. Maka dua orang ini nyari nih Uwais Al-Qarni. Ketemu ketika Umar jadi khalifah. Ketemunya ketika Umar jadi khalifah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Yaman di sini kata Umar. Kami rombongan kafilah haji dari Yaman. Ada yang dari Qaran, ada yang namanya Uwais. Kan jumlah jamaah haji waktu itu masih sedikit. Database-nya masih ya begitu aja lah, sederhana aja. Ya, dan ngelacak orang gampang aja dari nasabnya. Ada di mana dia sekarang? No, di Arafah lagi menggembala kambing. Ya, siapamu rupanya dia? Ponakanku kata yang bilang. Baiklah aku akan ke sana. Nggak usah ya Amirul Mukminin, biar dia datang ke sini ke ganjenan, lo bahasa kita. Nggak, biar aku yang ke sana. Karena Umar dapat perintah dari Rasul, lu datang, lu minta, disamperin. Bener lagi gembala kambing. Ya. Samperin sampai Sayyidina Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Uwais ya? Kata orang itu, kalau bukan karena ingin membuktikan bahwa sabda Rasul itu benar, saya rasanya tidak mau ngaku kalau saya ini Uwais. Belum lagi Umar bicara, maksud Umar tandanya apa? Dia langsung buka bajunya. Nih, dikasih unjuk. Maka kemudian setelah tahu itu kata Umar, pesan Rasulullah, mintakanlah ampun kepada Allah untuk Umar Ali. Kata Uwais, ya Allah ampunilah seluruh mukminin mukminat. Saya tidak pernah berdoa untuk diri saya sendiri. Saya selalu berdoa untuk seluruh umat mukminin. Salah lagi Umar. Di Umar merasa suka doa untuk dirinya dulu, baru untuk yang lain. Mungkin perasaannya begitu. Jadi istilahnya apa? Kayak shock gitu. Saya Umar ketemu Uwais itu. Kok ada orang yang aku disuruh oleh Rasulullah untuk minta ampun kepada Allah lewat lisan orang ini? Dia kan ngepel duluan saya Umar. Maka sebagai khalifah melihat beliau juga hidupnya bersahaja, kata Umar, ini ala kadarnya untuk nanti kau makan malam. Kata Uwais, nggak usah ya Amirul Mukminin, cukuplah bagiku upah gembala kambing ini. 1 dirham aku sedekahkan, 1 dirham aku makan.
Jadi 1 dirham makan. Subhanallah terdekat. Itu Umar bin Khattab gelisah banget. Sambil mukul-mukul kakinya dengan tokatnya, Umar bilang, kenapa kok ibunya Umar itu kok melahirkan Umar? Kenapa dari rahim ibu Umar gak lahir Uwais dulu itu? Gitu. Ya sudah barang tentu tidak ada apa-apanya Uwais Al-Qarni dibandingkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Cuma untuk menumbuhkan jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi amal itu bukan urusan keren-kerenan. Ya. Bukan urusan keren-kerenan. Ada orang yang kalau sholat pengen di sop pertama, ya bagus. Tapi ada satu ulama mergoki orang ini terus nyari sop pertama. Nah ulama ini lihat, ini orang kepengen keren-kerenan kayaknya amal. Dipanggil sama ulama, sini. Apa Kiai? Sholatlah kau di sop mana saja, yang penting jaga perutmu tuh jangan kemasukan barang haram. Kenapa ada orang yang prioritas banget sholat di sop pertama, tapi gak prioritas kalau udah ketemu barang yang halal, barang yang haram, hantam saja. Padahal lebih dulu perintah makan yang halal daripada perintah beramal yang soleh. Kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Makan yang baik-baik, baru beramal soleh. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan yang baik-baik, baru beramal soleh. Kita istighosah, tapi makan riba, dicuekin aja sama malaikat. Fana yustajabulah, bagaimana bisa dikabul? Kembali kepada yang sedang kita bahas. Jadi amal itu bukan urusan keren-kerenan. Buktinya Uwais Al-Qarni dapat derajat yang tinggi. Dalam kitab Hikayatus Shalihin, kemudian kitab itu dikasih pengantar oleh Kiai Mustafa Bisri ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Uwais Al-Qarni itu nyebrang surga, nyebrang Shiratal Mustaqim, disetop sama malaikat. Sebentar mas, gak boleh masuk dulu. Loh kenapa? Yang lain masuk beliau jangan masuk. Kenapa? Dulu Rasul Muhammad SAW bersabda, engkau akan masuk surga setelah memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad. Ada satu golongan umat Nabi Muhammad yang disebut kelompoknya itu harus diberi syafaat dulu sama Uwais Al-Qarni. Bayangkan coba, harus ngerekrut dulu beberapa orang untuk kemudian dibawa serta masuk ke dalam surga. Amalnya apa? Ngurusi simbol. Sampai jaga sholat luar biasa, ya. Infak urusan ke masjid luar biasa. Nggak boleh ditarkim sedikit sama Ustaz Yusuf Mansur, keluar itu anting keluar, jam tangan keluar, dolar yang udah kelipat-lipat dikeluarin, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan terakhir tengok bapak? Kapan terakhir sampean ngobrol sama ibu? Kapan terakhir sampean bikinkan kopi? Kapan terakhir sampean datang sungkem? Ini amal juga. Sampai bisa tahajud tuh gara-gara keluar dari rahimnya nenek-nenek tua itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kayak keren gitu. Jidat sudah hitam. Ana lebih respect jidat antum hitam gara-gara kepleset dari ojek nganter ibu antum berangkat ke pasar daripada jidat hitam gara-gara tahajud di atas batu. Awalnya kalau karpet begini susah hitamnya Pak. Di atas batu. Ya, ikan pasti diperban kalau jatuh dari ojek kan, kalau jatuh dari motor. Kalau hitam biasa itu bisa-bisa. Masya Allah, Babe udah jadi ahli tahajud. Nabi hitam jidatnya dia nggak tahu. Biarawan Saulin namanya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo. Bukan masalah keren-kerenan. Kalau kita amal keren-kerenan, biasanya kita suka iktimad, kita suka bersandar kepada amalan. Makanya kalau malamnya tahajud, kita siangnya plong. Ketika malamnya nggak tahajud, siangnya nggak plong. Berarti plongnya karena tahajud. Padahal tahajud itu bukan masalah untuk plong sama bukan untuk tidak plong. Tahajud ini perintah saja. Jadi islakoni saja. Tapi jangan juga sampai nabrak-nabrak malamnya tahajud, subuhnya kagak. Karena nilai 1000 tahajud tidak sebanding dengan 2 rakaat sholat subuh.
begitu nggak usah sampai 11, nggak perlu. Ayatnya nggak begitu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsa'ifatun minal ladzina ma. Ya. Atau dari ayat pertama nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana. Ngantuk sedikit aja perintah hadisnya, lu tidur aja kalau ngantuk daripada ntar ngomong nggak karu-karuan, doa salah-salah. Kita tahajud ngantuk, tidur aja kata Nabi. Kalau kata Abdullah bin Umar, aku berharap ganjaran dari tidurku sebagaimana aku berharap ganjaran dari tahajudku. Berarti tidur juga ada nilainya. Tidur, jangan sampai bini apa ngajuin proposal. Bang, tolong bang, malam ini mah ayo dong, masa tahajud mulu. Jangan sampai melas-melas begitu. Ada kayak begitu ya? Dari sahabat ada kasus begitu itu. Di sahabat ada kasus begitu itu. Sampai dilaporkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tolong dong katanya. Kenapa? Siangnya puasa, malamnya tahajud, terus bininya ngomong sama bini aneh. Apa pasalnya? Kan 6 bulan lebih gak dipegang. La haula wala quwata illa billah. Ini macam orang Pertamina kalau udah tergila-gila tahajud begitu macam itu. Bini gak kepegang. Bini gak kepegang. Padahal sahabat bini rata-rata lebih dari 1, Pak. Kata Imam Ghazali dalam Ihya, sahabat tuh kalau istrinya 2 nggak jadi pembicaraan karena rata. Kalau yang 2 mah banyak. Kalau udah di atas 2 baru jadi pembicaraan. 3. Mughirah bin Syu'bah pernah kawin 80 kali. Itu baru jadi bahasa. Ya, kalau yang 2 mah udah biasa, nggak kepegangnya. Ada kasus yang nggak kepegang. Ditegur sama Ali bin Abi Thalib, disamperin ke rumahnya. Karena ini masalah penting. Kenapa? Karena pemimpin yang penting itu menganggap amal umat itu penting. Ngeman gitu loh, lihat umat kurang amal tuh ngeman. Kenapa gak badiah? Badiah. Itu kalau pemimpinnya hebat, apalagi kalau gak wajib, maka disamperin. Kau dengar kau katanya kalau siang tahajud, puasa, kalau malam tahajud. Betul ya Amirul Mukminin? Kenapa? Nah kan dia sampai ya. Begitu. Nah dia sampai ya. Sampai macam gitu. Siang puasa, makin musim panas Ali bin Abi Thalib makin sergap puasanya. Hobinya puasa musim panas. Saat kita lagi nyantep dewegan itu Ali bin Abi Thalib lagi puasa. Kata Ali bin Abi, aku ini pemimpin orang-orang beriman. Aku patut melaksanakan amal itu berkali lipat dibandingkan orang-orang beriman. Makanya katanya di antara keajaiban dunia itu kiai nggak tahajud, itu keajaiban dunia yang ke-8. Ya. Bupati nggak tahajud, itu keajaiban ke dunia nomor 9. Presiden nggak tahajud, itu keajaiban dunia yang sempurna, itu nomor 10. Ajaib. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada kisah yang tadi. Bukan masalah untuk plong sama tidak plong. Ngelakoni perintah saja. Maka perintahnya itu sederhana aja ya, kuat lakoni. Baca Quran juga gak harus panjang-panjang kalau nggak bisa. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang bisa aja. Karena berdasarkan baca yang bisa aja ulama bikin kreativitas. Ya kalau yang bisanya kulhu tapi pengen panjang, kulhu aja diulang 11 kali. Harus 11 kiai enggak lah. Allah kan suka yang ganjil-ganjil, 11 kan ganjil. Kalau ente pengen yang ganjilnya banyak, ya 2001 lah. Makan. Udah dikasih 11 lah, kan kiai tahu aja. Kayak macam gini dikasih 17, rontok 11 aja. Itu mafhumnya dari mana? Ya mafhumnya ya Allah witrun yuhibbul witra, Allah ganjil suka yang ganjil. Dikasihlah angka. Kiai itu kan kayak dokter, ngasih wirid itu tergantung kondisi pasien. Oh, sampean ada orangnya kegemukan, overweight kayak saya, pasti kalau datang ke kiai kon poso. Ya, le kon boco, poco doai. Terus kiai mahareo poso. Berapa hari kiai mikir nih kalau 7 hari nggak nembus, 40 hari mestinya. Ya, biar agak urusan 40 dino. Betul itu.
Selesai wirid langsung tinggal 70 berat badannya. Itu biasanya lihat-lihat orang. Ya. Jadi gimana dong? Nah itulah dalam apa yang tadi saya baca, min alamatil i'timad ilal amal. Tanda kita masih bersandar kepada amal, bukan kepada Allah. Suka berkurang harapan kepada Allah ketika amal kita tinggal. Kurang percaya diri karena malamnya nggak tahajud. Apa pasal? Berarti yang kamu jadikan andalan itu tahajudmu, bukan Allah. Oh, tahajud ini wasilah untuk mengandalkan Allah, bukan supaya kamu ngandelin tahajud. Rasanya profit kita tahun ini turun, mungkin karena gara-gara kita kurang sedekah. Bagus, tapi jangan sampai sedekah untuk tingkatin profit. Itu jauh lebih bagus lah dibandingkan dengan gak sedekah sama sekali. Tapi maksudnya karaknya itu jangan kemudian kita bertumpu pada wasilahnya. Seluruh amalan itu wasilah. Ya. Bukan cuma yang baik loh amalan wasilah itu. Yang jelek pun bisa jadi wasilah kalau ditata secara baik. Orang jadi wali gara-gara tahajud biasa. Ada orang jadi wali gara-gara zina. Loh, kok bisa Ustaz? Iya, kalau kemudian dia tobat habis-habisan dari zinanya itu. Maka kata Nabi, at-ta'ib minad dambi kaman la dzambalah. Sampai muntah kalau ketemu perempuan. Ngelihat yang gak berjilbab mules. Itu kalau reaksi amal udah begitu loh, top markotop. Udah top markotop itu kalau reaksi amal. Wow. Kenapa dulu? Mules. Kenapa? Sekretaris baru bikin gua mules. Wah. Kan cakep. Lo ada pak orang yang jijik sama maksiat itu seperti jijik melihat barang-barang yang menjijikkan. Kan Nabi sendiri yang bilang, lu lebih baik, kata Nabi kira-kira kalau pakai bahasa lempaknya gitu begitu, lebih baik lu apa istilahnya megangin, lebih baik kau menyentuh, memegang babi, yang kudisen, korengan, nanahan, campur darah, daripada kau jamah perempuan yang bukan mahram. Itu orang kalau lagi keranjingan hadis begitu itu pak. Kira-kira kalau melihat ada orang yang menyodorkan tangan begitu, relasi, klien, teman SMA, pas reuni, kan biasanya reuni sukses rumah tangga berantakan, nyodor gini, apakah langsung mules? Bisa pak, ada reaksi begitu dalam mama. Dalam sebuah kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan, buatlah dirimu itu ketika akan melakukan maksiat itu seperti orang yang kehilangan daya, kehilangan upaya. Contoh, ini air putih, kemudian diisi arsenik atau racun yang tidak kelihatan, air ini nggak berubah, tapi udah ada racun di dalam. Kemudian dibilang, ini racun loh mas. Sampai yang tenggak, nggak sampai 5 menit, insya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira sebening ini ada nggak orang yang lihat? Ah masa ada yang begini? Bahkan sama setiap orang kita bilang, jangan dilihat beningnya itu, racun. Pak, seluruh perempuan selain istri kita, kan gitu ya, dan mahram yang halal untuk kita lihat sebatas yang dihalalkan oleh Allah, itu bukan perempuan. Seluruh harta yang bukan harta kita itu bukan harta. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Apa kata Allah? Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Jadi orang-orang yang makan harta anak yatim itu kata Allah makan api. Jadi apa dong bahasanya? Bukan duit. Tanya duit, bukan duit. Duit masih ditanda tangan sama gubernur yang lama. Bukan. Neraka itu, api itu, hancur, hangus tubuhmu kalau sampai kau sedih. Kelihatan. Benar nggak kita kasyaf gitu, ngelihat duit-duit yang aneh-aneh berseliweran itu? Bukan. Api lu bawa kesini. Pemadam kebakaran. Kasyaf rupanya. Jadi wali dia di Pertamina.
Begitu lihat amplop-amplop berterbangan, berkeliaran yang gak karu-karuan tuh, langsung mecahkan alat pemadam kebakaran. Wah, api, katanya, api. Insyaallah 2-3 minggu masuk. Saya lihat, musyawarahkan gimana kalau ditempatkan di tempat yang lain. Tapi boleh nggak begitu? Bisa lebih dari itu Pak, reaksi itu. Persoalannya sekarang mata kita itu terjebak hanya pada hal-hal yang kasat mata itu kayak jauh cantik. Enggak, siapa bilang cantik? Yang cantik itu istrimu. Mau kayak cantik seperti apa, karena dia tidak halal bagimu, dia tidak cantik. Bilang kepada dirimu sendiri, tidak cantik. Ngerusak amal, melihatnya ini ngerusak amal. Allahu Akbar. Bagus denger radio deh daripada lihat TV. Ngerusak amal. Tapi kan kita tidak merasa ketika ngelihat TV ngerusak amal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada yang tadi. Jadi amal itu hanya wasilah saja. Di balik amal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begini, ini kejadian soalnya. Kejadian. Ayo bro, kenapa? Aku tadi malam gak tahajud, gak pede. Lebih. Kok bisa? Loh, kan si Allah, kamu itu iktimat sama tahajudmu, apa iktimat sama Allah? Iktimat sama sedekahmu, apa iktimat sama Allah? Kalau iktimat sama Allah, ya bismillah saja. Maka kadang Allah tuh saking sayang sama kita Pak, digagalkannya kita dalam amal. Gitu, digagalkannya kita dalam amal. Cobalah mulai malam ini tahajud 40 hari gitu, gak putus. Itu kadang dibuat putus sehari sama Allah. Begitu ceklek putus sehari itu, langsung hilang seluruh rasa itu. Kita bilang, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Memang yang bikin saya bisa amal bukan saya, tapi engkau. Buktinya ketika engkau menghendaki saya tidak hadir dalam amal itu, ya tidak hadir. Maka yang sudah bisa jangan ujub, dan jangan istihana istihza kepada yang belum bisa. Jangan meremehkan yang belum bisa. Ini persoalan Allah mau pakai apa nggak pakai saja. Sudah dipakai apa belum dipakai saja. Jangan sekali-kali kemudian kita beranggapan, dia lihat gue, Allah saja lagi pakai ente. Kalau Allah mau taruh ente, Allah taruh, nggak dipakai lagi. A'udzubillahi min dzalik. Kalau Allah mau taruh, taruh. Suka-sukanya Allah. Suka-sukanya. Dalam cerita Ashabul Kahfi itu disebutkan, kenapa kok Ashabul Kahfi ya? Yang jadi wali masuk surga, salah satu anjing nanti yang akan masuk surga. Di antara hewan-hewan yang akan masuk surga, salah satunya anjing. Anjing siapa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Ulama bagi cerita, malam itu ada wali dicabut pangkat walinya sama Allah. Dicarilah katanya mau dikasih ke manusia, nggak ada yang bangun. Mungkin nggak ada juga Liga Champion waktu itu, nggak ada yang bangun, nggak ada yang bangun. Adalah anjing, dikasihlah sama anjing, suka-suka Allah mau ngasih sama siapa. Kalau Allah mau pakai suka-suka, burung hudhud dipakai sama Allah, suka-suka Allah. Suka-sukanya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fokusnya memang amal itu harus kita buat, dan itu mutlak. Tapi hati iktimatnya jangan sama amal. Tahajud nggak tahajud, siang berjalan aja, gitu loh. Ya, tahajud nggak tahajud, jalan aja. Kendati memang bobot zikir itu membuat kita juga hidup lebih percaya diri, terutama bagi orang yang suka berdakwah. Itu memang mutlak. Kata para ulama, kalau kamu dakwah 1 kilo, maka zikirmu seton. Zikirnya seton. Kalau kita mau dakwah 1 kilo, zikirnya itu harus 1 ton. Walatania fi dzikri, baru akan berkesan. Istilahnya itu, kalau kita tertib dalam bikin amalan, maka kalimat kita akan berbisa. Tapi kalau tidak tertib dalam bikin amalan ini pribadi, kalimat kita itu berbusa. Beda dikit, berbisa sama berbusa. Maka Ali bin Abi Thalib ketika suku Hamdan masuk Islam itu nggak repot-repot. Abu Bakar dikirim nggak nembus, Umar dikirim nggak nembus, Utsman dikirim nggak nembus, terakhir dikirim Ali. Ali cuma bilang begini, saya ini utusan Rasulullah, bawa surat Rasulullah.
kalian masuk Islam lah. Itu suku Hamdan, suku bilang aslamna, kami masuk Islam. Syahadat semua di hadapan Nabi bin Abi Thalib. Ya, bobotnya yang lain. Kita tidak mengatakan begini, Abdul Sayyidina Ali benar. Kalau dakwah itu bukan masalah Abduliyah. Dakwah itu kayak nimbang kentang. Maaf, kayak apa? Nimbang kentang. Kayak nimbang kentang, Pak. Gimana nimbang kentang? Biasanya kita taruh yang gede atau nimbang mangga. Itu belum anget tuh 1 kilo, masih kurang. Taruh yang agak kecilan dikit, masih belum juga nih 1 kilo belum masuk. Taruh lagi yang lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil lagi. Belum anget juga itu. Baru ditaruh yang paling kecil. Ting, shoot. Ya. Jadi Abu Bakar Siddiq itu kentang besar dalam timbangan dakwah. Umar bin Khattab kentang besar, Utsman bin Affan kentang besar, tapi belum memenuhi timbangan untuk turunnya hidayah. Diperlukan kentang yang lebih kecil di antara tumbukan-tumbukan kentang besar ini, maka nanti turun hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih lagi. Ting, siut, aslamna, kami masuk Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pungkas. Min alamatil i'timad ilal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Maka ketika kita terperosok kepada maksiat, jangan berhenti pada maksiat itu. Cari perintah Allah di balik maksiat. Agak aneh kalimatnya. Cari perintah Allah di balik maksiat. Apa itu? Enggak, pasti ada perintah. Apa? Tobat. Itu perintah. Tobat. Jadi jangan begini. Weh, kadung maksiat aku udah mandi udah kepala basah, enggak. Enggak, bukan mandi kepala basah. Cari perintah Allahnya di situ. Karena pasti di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya nengok seseorang di penjara. Ketika kemudian saya tengok, saya tanya, "Nah, di sini apa aja kegiatannya?" Ada kursus bahasa Arab. Kalau Cianjur malah jadi pesantren penjaranya. Jadi pesantren. Di Cianjur itu tahanan 800. Dan itu diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Aher sebagai pesantren lapas pertama di Indonesia. Ada kurikulumnya, belajar bahasa Arab apa segala macam. Santrinya 800 orang dan mereka tidak akan keluar dari pesantren ya, sebelum waktunya. Kalau santri-santri kita 1 minggu izin, mereka enggak. 1 minggu tetap belajar. Betapa hebatnya. Ya? Kemudian si ngajar bahasa Arab sih, yang ngajar bahasa Arab Ustaz, pintar ngomong Arab. Mas Angga, saya alumni Libya. Apa yang terbersit di benak kita? Hebatnya Allah ini. Mana ada alumni Libya mau ngajar di pesantren? Katakanlah ngajar mungkin sering izin. Maaf izin, Anda mau umroh dulu. Maaf izin nih, Anda mau haji dulu. Maaf izin, Anda benturan pengajian di tempat lain nih. Maaf izin. Kapan jadinya muridnya kalau banyak izinnya? Maka Allah bikin satu mekanisme yang cantik sekali supaya alumni Libya ini tidak keluar dari tempat dia ngajar itu. Dikirimnya dia ke sana, kontraknya 12 tahun. Saudara terdakwa diponis 12 tahun penjara. Tok. Itu alfiah, khatam, semua kitab besar khatam tuh Pak ngajar selama 12 tahun. Jadi mari kita lihat sisi positifnya. Saya tercenungnya gitu. Ajib. Cara Allah ngirim alumni Libya Pak, mau ngajar, mau S2, mau ngajar di sembarang perguruan tinggi, yuk bisa diperbutkan orang. Tapi Allah enggak, khusus untuk ente anak kirim ke tempat yang ente gak bisa keluar. Itu apa, lihat sisi positifnya, masukin ke situ. Maka saya kadang berpikir, ini jangan-jangan ya, Habib Rizik Syihab itu Pak ketika di penjara, ditangisi orang mau keluar itu. Bib jangan sekarang dong Bib, kenapa? Ntar ente keluar gak ada THR nih, ini menjelang lebaran nih. Dia Habib bilang, tanda anak kirim tuh. Ngirim sarung tuh Pak, 2000 potong. Gimana gak super? 2000 potong. Terbersitlah di benak ini. Jangan-jangan ada orang di penjara doa, ya Allah, kami ini selalu kau yang ceramah kelas cemen sesama napi lah. Mau sekali-kali Ustaz Kondang lah yang dikirim ke tempat kami, ini agak permanen. Dikirim lah yang permanen Pak. 2 tahun.
bulan. Ya Allah, hebatnya. Hebat. Subhanallah tabarakallahul. Maka ketika tahun 2006 Adam R hilang. Ya, itu jangan-jangan ada itu yang ketemu puing Adam R pertama kali itu makbul doanya. Ya Allah, macam mana lah saya bisa pergi haji? Panen gagal, nelayan gak ada harga, macam mana saya bisa pergi haji? Allah ditantangi. Kata Allah, emang perlu ikan untuk berangkat kau haji? Enggak. Emang perlu panen raya untuk berangkatkan kau pada haji? Enggak. Kalau gue mau manggil, gue bisa bikin sebab. Maka si Haji Wahab ini menemukan puing pesawat Adam R yang hilang. Dan Yusuf Kala mengkajarnya duit 60 juta. Gak pakai nunggu tahun depan. Tahun itu dia berangkat haji. Jangan-jangan jeritan dia. Sukhoi mendarat di gunung apa? Salah. Orang Soviet mana ada salah? Katanya penasaran pengen lihat sebesar gede salah itu. Ditabrak lah. Karena ternyata gunung kan goyang aja begitu. Itu jangan-jangan doa tukang warung meracangan di lereng gunung salah. Presiden Soeharto nggak datang, Soekarno apalagi, Habibie, Komo, Gus Dur kudu digotong. Jangan pernah itu datang presiden. Ya, mungkin kira-kira terjadi pembicaraan. Wilujeng kamu kagak. Saya suka guyon begitu sekarang sama tukang gorengan dekat rumah. Kalau saya bayar, saya bilang, Bu, buat tambahan pergi haji. Hatur nuhun Pak Ustaz. Mudah-mudahan dikabul. Tapi kalau melihat rombong gorengannya, nggak tahu kapan. Tapi saya ngomong aja biar dia timbul gairah semangatnya. Boleh dicek itu. Saya selalu bilang, Bu, buat tambahan beli haji. Pak, buat tambahan beli haji. Suami istri jual gorengan. Tapi suatu ketika bisa terbukti itu. Mungkin aja yang warung di lereng gunung sana. Siapa haji, siapa pimanayan bisa ke Mekah warung aja segede gitu. Kira-kira dari mana lu bisa ke Mekah warung segede gitu? Tergitu Allah mah kawasa. Dan kawasa saya kudu sebab. Itu mungkin perbincangan antara orang Bogor seperti itu. Kuasa sih kuasa, tapi kan harus ada sebab. Karena sekarang orang semua terjebak sebab, lupa sama yang bikin sebab. Ya, Allah rontokin Sukhoi itu sejepret. Sehari Pak, lebih daripada 500 dus aku habis di warung. Sekarang udah haji orang. Bahkan jangan suka maido sama aku. Jangan maido sama aku. Mana mungkin lah aku bisa menikahi jandanya Uje. Maido. Maido. Jangan maido. Jangan maido. Allah itu paling nggak bisa dipaido gitu. Ya. Kalau maido itu lah kayak Abu Nuwas. Ilahilah setulir Firdausi ala. Mana iya orang kayak saya masuk surga. Dimasukin tentu sama aku. Emang masuk surga karena amal? Bukan. Tapi karena rahmatku. Begitu. Ya. Semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.